Bertemu kembali dengan Eko Yuda Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Hari ini saya berbicara kepada Anda, eh, untuk Anda yang sedang mengalami kanker dan tumor. Dan saya menawarkan alternatif penyembuhan dengan cara merubah pola makan. Tetapi Bapak Ibu yang saya harapkan adalah Bapak Ibu mempelajari dengan sungguh-sungguh. Karena apapun yang dipelajari, apakah itu obat yang Anda makan saat ini, ataupun terapi-terapi penyembuhan, tidak akan berhasil baik tanpa kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kita tawarkan adalah bagaimana Ibu Bapak menghindari makanan-makanan yang berbahaya, yang membuat kanker makin ganas. Tetapi kali ini kami menawarkan bagaimana makanan-makanan kita yang kita pilih setiap hari, setiap waktu itu bisa membuat kanker sengsara dan kemudian pergi meninggalkan kita. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai keton. Apa itu keton? Pasti Bapak Ibu banyak yang berprasangka dengan saya bahwa kami menjerumuskan Bapak Ibu ke suatu kondisi yang memburuk dengan meminta Bapak Ibu menghindari makanan dari tumbuhan. Tapi meminta Bapak Ibu untuk makan produk dari hewani yang selama ini disinyalir Anda mendapatkan masalah apabila makan produk-produk dari hewani. Saya akan jelaskan sekali lagi mengenai produk-produk tumbuhan. Produk tumbuhan itu sebenarnya adalah produk karbohidrat yang sebenarnya. Karena tidak ada tumbuhan yang hanya murni eh, memberikan protein, di mana kita tahu bahwa protein ternyata ada dua jenis, protein yang mengandung asam amino esensial dan asam amino non esensial. Dan esensial, protein esensial itu hanya ditemukan pada produk hewani, tetapi non esensial banyak ditemukan pada produk tumbuhan. Nah, apabila kita memakan produk hewani, maka asam amino esensial itu memang mirip sama dengan susunan pembentuk asam amino manusia. Ingat Bapak Ibu, tubuh kita terbuat dari protein, bukan terbentuk dari karbohidrat. Dan apabila kita bicara mengenai vitamin dan mineral, itu hanyalah pelengkap. Pelengkap. Tetapi Bapak Ibu harus punya protein. Kulit kita, otot kita, daging kita, mata kita, hidung kita, jantung kita, ginjal kita, hati kita, tulang-tulang belulang, sampai darah sekalipun, bulu-bulu kita, itu juga semuanya terbuat dari protein. Tidak ada satupun sel yang terbentuk dari tubuh kita terbentuk dari karbohidrat ataupun dari tanaman. Tidak ada. Jadi eh, diharapkan Bapak Ibu bisa mengerti bahwa kita bisa membentuk tubuh kita apabila proteinnya sama dengan pembentuk tubuh kita, yaitu protein dari asam amino non esensial. Kalau non esensial dari tumbuhan. Sekali lagi, protein tubuh kita itulah terbentuk dari asam amino esensial. Artinya dari produk-produk hewani. Ya. Sedangkan asam amino non esensial itu datang dari tumbuhan. Ini sering sekali disalah mengerti oleh teman-teman kita atau siapapun yang mendengarkan pemjabaran mengenai ilmu-ilmu biologi dasar ini. Nah, lalu keton itu datang dari mana? Keton itu datang dari uh, apabila tubuh tidak mendapatkan karbohidrat. Karena sekali lagi, keton itu adalah sumber bahan bakar pengganti glukosa. Saya akan perlihatkan datanya kepada Anda bahwa Anda bisa mendapatkan sumber tenaga di keton ini apabila Anda mau melakukan berapa hal-hal ini. Ingat sekali lagi, harus Anda bedakan mengenai protein dan karbohidrat ya. Protein itu adalah pembentuk asal tubuh kita. Tubuh kita terbuat dari protein, bukan dari karbohidrat. Karbohidrat hanyalah tenaga, dan tenaga bisa didapatkan dari tumbuhan. Protein datang dari hewani. Nah,
Lalu kalau andai kata kita bicara keton, kita sedang bicara apa sih? Keton adalah bahan bakar yang ternyata dimiliki manusia apabila glukosa habis. Apabila Bapak Ibu misalnya mengalami puasa, maka Bapak Ibu akan kehabisan glukosa, kehabisan karbohidrat. Sebagian orang mengatakan itu jangan dong sampai kehabisan karbohidrat atau kehabisan glukosa, itu bahaya. Kita akan mengalami hipoglikemia atau kekurangan gula. Tapi tubuh kita bukan tubuh yang bodoh. Tubuh kita adalah organisme pintar. Apabila dia kehilangan tenaga, maka dia akan menyiapkan tenaga yang kedua. Saya akan berikan contoh. Orang-orang yang berpuasa, apakah mereka akan sebodoh itu menghentikan makan mereka? Tidak. Dalam semua literasi yang berhubungan dengan puasa dan literasi dari tulisan-tulisan naskah rohani, disebutkan puasa itu sudah dikenal 2000-an tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu sebayangkan bahwa kita dengan berpuasa ternyata kita baik-baik saja. Lah tenaganya dari mana? Tenaganya dari mana Bapak Ibu? Kita selalu beranggapan bahwa tenaga dari karbohidrat. Tidak. Pada saat mulai kita kelaparan, kita akan ternyata bergeser sumber tenaga, di mana tenaga kita bukan diambil lagi di karbohidrat. Karena karbohidrat pada saat sekitar jam 12-an, apabila Anda mulai puasa di jam 5 pagi, maka jam 12 sudah mulai habis. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Kalau andai kata sudah habis, lalu bagaimana? Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ternyata tubuh segera menyiapkan proses ketosis namanya. Ketosis ini datang dari lemak tubuh kita yang kemudian diurai oleh liver dan kemudian menjadi sebuah sumber tenaga yang baru, namanya keton. Keton ini menarik Bapak Ibu. Dia bisa diterima oleh semua sel dan juga diterima oleh bahkan oleh otak. Jadi orang yang mengalami kelaparan, dia tidak akan jadi bolot, Bapak Ibu, menjadi bodoh atau demensia atau kehilangan ingatan. Tidak, dia akan sama saja, tetapi perlu waktu untuk mengunyah atau menggunakan tenaga ini. Biasanya masa adaptasinya adalah 1 minggu sampai 3 minggu. Nah, dan Bapak Ibu, kalau andai kata ingin menggunakan tenaga ini, berhentilah makan produk-produk karbohidrat. Nah, dalam pelatihan kanker, Anda semua diminta untuk menghentikan makanan karbohidrat atau di tumbuhan. Kenapa? Karena ternyata kanker memang suka gula. Saya akan perlihatkan jurnal-jurnalnya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah melihat penjelasan saya sebelumnya, saya membagi menjadi 3 sumber-sumber data, sumber-sumber informasi yang saya gunakan untuk membuat Bapak Ibu lebih cerdas dan kemudian bisa memilih makanan dengan baik, yaitu sumber informasi primer, sumber informasi sekunder, dan sumber informasi tersier. Dan saya selalu menggunakan sumber informasi dan data primer. Supaya kenapa? Supaya Bapak Ibu tidak tersesat. Kenapa? Karena sumber data primer itu selalu datang dari penelitian. Berbeda dengan sumber data sekunder dan juga sumber data tersier. Bapak Ibu bisa melihat di video sebelumnya. Kembali, keton. Keton itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa harus keton? Keton itu adalah sumber tenaga di tubuh kita yang akan terjadi secara otomatis dan ajaib. Tapi ilmiah dan alamiah, memang setiap orang-orang yang mengalami kelaparan glukosa, dia akan menghasilkan keton. Tubuh akan menghasilkan keton secara otomatis dengan cara penguraian lemak tubuhnya. Makanya itu menjelaskan kenapa orang yang berpuasa badannya lebih langsing. Karena lemak tubuhnya diambil. Menjadi apa? Menjadi keton. Dan keton menjadi sumber tenaga dia. Tenaga orang itu. Nah, kita akan melihat mengenai penjelasan ini.
saya akan jelaskan mengenai biokimia dari metabolisme keton dulu. Sekali lagi, ini saya ambil dari jurnal situs web resmi Amerika Serikat. Bagi Bapak Ibu yang mengerti jurnal, jurnal itu adalah sebuah laporan dari kalangan dokter-dokter peneliti. Jadi Bapak Ibu harus membedakan antara dokter peneliti yang biasa mereka ada di universitas-universitas atau rumah sakit yang kemudian meneliti fenomena-fenomena eh, pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan dan dilaporkan ke seluruh dunia. Dan itu mereka melalui tahap-tahap bahwa data mereka harus valid, harus melalui penelitian, dan juga kemudian ada eh, organisasi yang mendukung mereka. Di sini dibantu melalui saya mendapat informasi dari National Library of Medicine, National of Center Biotechnology Information. Saya menyebutnya NCBI. NCBI. Di sini kita akan bicara mengenai biokimia dan metabolisme keton. Ini aslinya berbahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, itu aslinya dalam bahasa Inggris seperti ini ya. Saya akan nanti berikan pada deskripsi, Anda bisa melihat sendiri dan membacanya. Di sini penulisnya adalah Kelp B. Cantrell. Bapak Ibu bisa melihat siapa penulisnya dari Universitas Imam Abdurrahman bin Faisal Damam. Jadi, kok bisa masuk ke sistem resmi Amerika Serikat? Ya, memang dokter-dokter peneliti itu biasanya kalau andai kata menyampaikan jurnal, maka jurnalnya akan tersebar ke seluruh dunia. Dan salah satunya ke NCBI ini. Nah, disebutkan kembali ke badan keton atau keton itu ya. Badan keton adalah sumber bahan bakar terkemuka untuk semua domain evolusioner kehidupan. Tubuh dapat menggunakan keton sebagai sumber energi tanpa adanya sumber karbohidrat. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu kehabisan karbohidrat, maka dia akan menggunakan keton dan membuatnya sendiri. Ajaib ya? Tidak. Ini alamiah sebenarnya. Teman dijelaskan secara ilmiah. Alamiah, kejadian alamiah yang dijelaskan secara alamiah. Nah, keton menghasilkan 5% sampai 20% dari total pengeluaran energi tubuh manusia. Hati, liver kita, mengubah asam lemak kita menjadi bahan keton yang melakukan perjalanan ke organ lain melalui darah. Proses ini sangat penting, terutama glukosa darah seorang menurun. Dan mereka harus menjaga sumber energi untuk otak. Nah, saya ingin jelaskan Bapak Ibu ya, kalau andai kata seseorang puasa, maka glukosa itu makin lama makin habis. Karena kenapa? Jantung mereka berdetak, paru-paru mereka bekerja, semua metabolisme mereka berjalan, dan itu membutuhkan sumber tenaga. Sumber tenaga dari karbohidrat, dari apa yang kita makan. Tetapi kalau kata kita menghentikan makan, maka sumber karbohidratnya atau glukosanya akan selesai kan? Habis. Bapak Ibu misalnya makan nasi dari pagi, terus kemudian Bapak puasa, maka jam 12 glukosa itu kan habis. Energi itu kan habis. Makanya Bapak Ibu harus makan lagi. Tapi Bapak berpendapat saya harus puasa, saya tidak makan deh. Apa yang terjadi? Maka tubuh kita setelah mengalami penurunan gula darah, karena gula darah turun, maka ternyata liver akan segera membuat sumber tenaga baru. Tetapi dia tidak membuat glukosa. Dia membuat sumber tenaga lain yang namanya keton tadi. Disinilah proses ini sangat penting, terutama ketika glukosa darah seorang menurun dan mereka harus menjaga sumber energi mereka untuk otak. Jadi ini bisa Bapak Ibu dapatkan apabila Bapak menghentikan pola makan karbohidratnya. Lalu bagaimana? Saya nggak mau lapar dong, Pak Eko. Saya nggak mau lapar. Bisa. Bapak Ibu harus memakan produk-produk yang tidak mengandung karbohidrat. Di mana makanan yang tidak mengandung karbohidrat? Bumbu.
Wah, itu kan berkarbohidrat dari tanaman. Sayuran itu dari tanaman, buah dari tanaman, umbi-umbian dari tanaman. Dari apa dong? Semuanya nggak boleh. Bapak Ibu bisa memakan daging dan telur yang tidak berkarbohidrat. Karena kenapa? Bapak Ibu tetap kenyang, tetapi tubuh menghasilkan sumber energi dari keton. Keton datangnya dari mana? Dari lemak. Loh, kalau gitu nanti lemak saya habis dong, Pak. Ya, Bapak Ibu mungkin lemaknya nanti akan habis. Tapi bukankah dengan Anda Bapak Ibu makan lemak, maka sumber tenaga itu akan terbentuk terus, ya. Jadi makan daging tidak semuanya 100% akan mengalami kekurangan lemak. Karena biasanya daging yang kita makan pasti ada lemaknya. PCO juga salah satunya bisa membuat keton. Jadi Bapak Ibu harus tercukupi produk-produk karbohidratnya, produk-produk proteinnya dan lemaknya. Itu menjadi tubuh kita tidak mengalami sumber tenaga yang disebut keton tadi. Pak Eko bercerita mengenai keton dan kanker. Lalu hubungannya dengan kanker apa, Pak? Kok saya harus menggunakan keton? Hubungannya apa dengan kanker? Kembali kita melihat di penjelasan yang kedua. Saya menjelaskan juga masih sama dari situs web resmi Amerika Serikat, dari NCBI, dan diet ketogenik dan kanker, serta bukti yang muncul. Ini disampaikan oleh Jocelyn Tenselby, medicine doctor, jadi seorang peneliti, dokter. Tenselby adalah dokter di Departemen Kedokteran bagian Hematologi dan Onkologi di VA Pittsburgh Healthcare System dan asisten profesor klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Pittsburgh, keduanya di Pennsylvania. Ini jadi pertanyaan umum, apakah menggabungkan diet ketogenik dan kemoterapi dan radioterapi standar dapat membantu meningkatkan respon tumor meskipun diperlukan lebih banyak penelitian. Jadi berdasarkan penelitian, sejak 500 sebelum Masehi, puasa digunakan sebagai obat yang efektif untuk banyak penyakit medis. Puasa berlanjut hingga zaman modern. Di sini Gulpa dan Mary pada tahun 1910 itu bisa mengusulkan bahwa puasa bisa digunakan sebagai obat anti epilepsi. Tetapi yang menarik adalah begini. Penggunaan ketogenic diet sebagai ajudan untuk terapi kanker juga mulai bermunculan. Pada tahun 1922, Brownstein mencatat bahwa glukosa menghilang dari urin pasien diabetes setelah mereka didiagnosis penyakit kanker, menunjukkan bahwa glukosa direkrut ke area kanker di mana ia dikonsumsi lebih tinggi dari tingkat normal. Apa sih penelitian dari sini kelihatan? Ternyata kanker itu suka dengan gula. Kanker itu suka dengan gula. Jadi dia akan menggunakan gula sebagai sumber bahan bakarnya dan kehidupannya. Bapak Ibu bisa melihat dari penelitian ini, mereka yang bicara, bukan saya, bukan Eko. Brownstein yang mengatakan bahwa, dokter peneliti yang mengatakan bahwa bukan rata-rata, semua kanker menggunakan gula, menggunakan glukosa, menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaganya, sebagai cara mereka untuk hidup, dan mereka ada di tubuh kita karena mencari gula itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, selama waktu yang sama, peraih Nobel Otto Warburg menemukan bahwa sel kanker berkembang dengan glikolisis. Glikolisis menunjukkan dari kata gliko dan lisis, penguraian gula, menghasilkan tingkat laktat yang tinggi bahkan dengan adanya oksigen melimpah. Warburg melakukan banyak eksperimen in vitro dan hewan yang mendemonstrasikan hasil ini sebagai efek Warburg. Nah, disebutkan di sini bahwa glikolisis dari kata penguraian gula. Artinya kanker suka gula, suka glukosa, suka karbohidrat. Bapak Ibu masih suka karbohidrat? Bapak Ibu sedang melihara tumor dan kanker Anda.
Luar biasa ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu bisa melajari. Ketika glukosa langka, tubuh merasakan kebutuhan untuk membuat energi alternatif untuk sel. Ya, ketika gula darah langka, karena Bapak Ibu menghentikan makan produk-produk karbohidrat, membuat tubuh akan membuat bentuk energi alternatif untuk sel. Hati kemudian menghasilkan keton dan asam lemak yang menyediakan makanan bagi sel normal, tapi tidak menguntungkan sel kanker. Artinya, kalau andai kata Bapak Ibu memakan produk-produk protein, maka itu akan menghasilkan keton dan keton ternyata meracuni kanker. Apabila Bapak Ibu makan tumbuhan, maka tumbuhan itu akan membuat gula darah kita naik dan itu menjadi bahan bakar dari kanker Bapak Ibu. Tapi kalau andai kata Bapak Ibu makan protein, dari protein hewani, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keton, di mana keton ternyata tidak disukai oleh kanker. Kenapa begitu? Karena sel-sel kanker memiliki mitokondria disfungsi yang tidak berfungsi dan akan kemudian catat rantai transport elektron yang mengganggu produksi adenosin trifosfat. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Bapak Ibu tidak bisa mengabaikan hal ini. Bapak Ibu akan mengalami kekacauan yang namanya pola makan keton ini, pola makan protein ini yang membuat sel kanker kehilangan makanan. Bapak memotong satu siklus rantai makanan dari kanker itu. Jadi mereka perlahanan akan mengalami kematian. Karena kenapa? Rantai makanan kita potong, gulanya kita potong, kita jadikan sumber tenaga yang kita kenal sebagai keton, tapi mereka sendiri tidak bisa memakannya. Kita potong rantai makanan. Jadi kira-kira demikian penjelasan singkat mengenai keton. Lalu makan apa yang perlu Bapak Ibu makan? Semua produk-produk dari hewani. Apakah Bapak Ibu mau goreng, apakah Ibu mau rebus, apakah mau dipanggang, itu silahkan. Tetapi Bapak Ibu perlu saya yakinkan, perlu saya sampaikan, bahwa jangan gunakan makanan-makanan yang terbentuk dari karbohidrat. Bumbu-bumbu itu adalah produk karbohidrat. Demikian penjelasan saya, Bapak Ibu sekalian, mengenai kenapa pola makan protein itu harus dijelaskan. Mungkin selama ini Bapak Ibu mengenyit, berpikir, kenapa ya? Ini adalah strategi dari MOBI untuk menyembuhkan kanker tanpa obat. Tapi Bapak Ibu harus bersabar. Pada saat kita mengalami kelaparan, maka sel kita sedang lapar. Kalau sel kita kelaparan, sebenarnya kanker kita kelaparan. Tetapi sekali lagi, itu bisa kita manipulasi dengan makanan yang benar yang kita pilih. Apabila Bapak Ibu kelaparan dan makan karbohidrat, seolah-olah Bapak Ibu sedang memberi makan pada tubuh Ibu. Tidak, Bapak Ibu sedang memberi makan pada kankernya. Karena kankernya suka dengan produk karbohidrat. Tapi apabila Bapak Ibu makan produk hewani, yang nanti akan menghasilkan keton, maka keton itu akan menjadi makanan yang bagus untuk tubuh kita, tapi tidak untuk kanker. Demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Eko Widodo Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia.